Mari kita simak bersama-sama bagaimana kualitas orang yang mengajak berdebat Kang Deddy Mulyadi mengenai tentang tambang di Parung Panjang, kawan-kawan. Orang yang mengajak berdebat Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu orang yang menolak terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Coba mari kita simak bersama-sama apakah kualitas orang tersebut layak untuk berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi. Apakah argumen-argumen yang disampaikan oleh orang itu layak untuk berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi? Kalau layak, mari kita buka ruang terbuka untuk Kang Deddy Mulyadi dengan orang ini berdebat, kawan-kawannya. Coba mari kita saksikan bersama-sama bagaimana argumen-argumen yang disampaikan oleh orang ini, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Pandan. Saya koordinator aksi pada hari ini tanggal 29 September yang dilaksanakan hari ini. Ya. Menyangkal dari pernyataan Kang Deddy, saya kira Kang Deddy ini tidak paham, tidak mengerti kondisi di lapangan. Saya melihat Kang Deddy ini terlalu banyak mendengar, terlalu banyak melihat, ya, tapi tidak menyaksikan yang sebenarnya. Coba Kang Deddy datang ke sini. Saya tantang Kang Deddy datang ke wilayah tambang, ke Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kang Deddy saksikan di sini berapa ribu orang yang saat ini ketergantungan hidupnya dari tambang. Masyarakat di sini, Kang Deddy, banyak keterbatasan. Keterbatasan apa? Pendidikannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu melek terhadap medsos. Mereka tidak tahu, ya, yang saat ini cukup viral, mereka tidak mengerti. Untuk itu, saya menyangkal dari pernyataan Kang Deddy bahwa Kang Deddy sudah begitu paham, sudah begitu adil, sudah begitu mengerti, padahal menurut saya tidak. Kang Deddy tidak paham, Kang Deddy tidak mengerti, Kang Deddy tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Ya. Bogor, wilayah barat ini, Kang Deddy, dari tahun 70-an hanya mengandalkan perusahaan tambang. Andaikan di sini ada perusahaan lain selain tambang, mungkin sudah bekerja di perusahaan tersebut. Andaikan di sini ada perkantoran, mungkin udah kerja di perkantoran. Ya. Andaikan di sini ada lautan yang membentang, mungkin di sini sudah banyak nelayan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, bukan dijadikan sebagai masalah. Ya. Saya tinggal, rumah saya berada di sekeliling gunung, tidak jadi masalah, tidak ada polusi, getaran sudah biasa, kekebulan kami udah biasa, kami nggak kenal ispa dan lain sebagainya, depresi kami tidak kenal. Ini yang harus kita syukuri. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi Kang Deddy sebagai gubernur ini adalah bagian daripada masalah. Kang Deddy, ya, kecelakaan yang paling banyak itu di daerah Puncak. Itu nggak ada tambang di Puncak Bogor. Nggak ada mobil truk juga, nggak ada. Namanya kecelakaan musibah, siapa yang mau? Besok entah lusa kita kan nggak tahu kita semuanya. Untuk itu kehadiran pemerintah di sini harus bisa menangani, memberikan solusi, harus bijak, harus adil. Saya kira Kang Deddy tidak adil, tidak paham dan tidak mengerti. Kita di sini masyarakat berharap Kang Deddy datang ke wilayah gunung, Kampung Lebakwangi, Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg. Banyak menjerit di sini atas kebijakan Kang Deddy. Perusahaan tambang tidak salah Kang Deddy, dia punya izinnya. Berikan kami solusi, berikan kami jaminan kesejahteraan oleh Kang Deddy. Kalau gunung ditutup, apa jaminannya? Tolong, ya. Kami berharap Kang Deddy datang kemari. Ya, kita di sini diskusi. Ya, saya yakin Kang Deddy tidak paham, tidak mengerti. Ya, hanya mendengar sepihak. Tolong adil Kang Deddy. Ya. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan
kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya, ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain. Jangan hanya kita yang bahagia. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari. Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan. Apakah Anda rela? Untuk itu, mari kita duduk bersama. Merumuskan pembangunan yang berkeadilan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas. Memperhatikan pembangunan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia, Jawa Barat bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang. Dari argumen-argumen yang disampaikan oleh orang ini, oleh penantang ini, kawan-kawan sekarang bisa menilai apabila kawan-kawan menyimak dengan baik argumen-argumen yang disampaikan olehnya. Apakah layak dia berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi atau tidak, kawan-kawan? Apabila kawan-kawan mengatakan layak, katakan atau sertakan argumen-argumen kawan-kawan. Jika kawan-kawan mengatakan tidak layak, juga harus menyertakan argumen-argumennya. Mengapa? Karena apabila kawan-kawan ngomong tidak layak kemudian tidak ada argumennya, maka kualitas kawan-kawan itu lebih rendah daripada orang yang mengajak berdebat Kang Deddy Mulyadi ini. Mengapa? Karena orang yang mengajak berdebat Kang Deddy Mulyadi ini menggunakan argumen, kawan-kawan. Sedangkan Anda mengomentari orang ini tanpa adanya argumen. Berarti kualitas Anda lebih buruk daripada orang yang mengajak debat Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya tidak bisa menilai apakah orang ini layak untuk berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi atau tidak, kawan-kawan. Karena yang namanya pembawa acara itu ya harus netral gitu kan. Ya meskipun tahu bagaimana jawabannya, tetapi harus netral lah. Harus simpan jawabannya baik-baik agar yang memilih,
Yang berkomentar, yang memberi tanggapan itu orang yang bukan sebagai pembawa acara. Karena saya pembawa acara, ya akhirnya saya tidak memberikan jawaban apakah dia layak atau tidak, kawan-kawan. Ya gitulah fungsinya pembawa acara, menetralkan suasana. Apabila ada pembahasan yang keluar dari permasalahan, itu ranahnya pembawa acara mengingatkan, ini pembahasannya nih keluar masalah, coba kembali ke permasalahan yang sedang dibahas. Itu kan pembawa acara, kawan-kawan. Dah, intinya sekarang kawan-kawan sudah tahu argumen-argumen yang disampaikan oleh orang yang mengajak debat Kang Deddy Mulyadi. Sekarang kawan-kawan tahu apakah dia memiliki kapasitas yang mumpuni untuk berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi atau tidak, kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri. Terima kasih.